Doa. Mohon berkati, tuntun Mas Angga, supaya Mas Angga tepat menotok di mana yang bermasalah di otak Niko. Terima kasih Bapak. Amin. Dan Bapak, Sekarang perubahannya gimana? lumayan ya, karena ini anak saya ini ketahuan dia autis itu pada sampai umur 2 tahun. Waktu itu dia nggak bisa bicara gitu. Tidak ada dokter yang tahu kenapa anak saya ini sebenarnya. Dia menderita yang namanya autis. Terus usianya pun udah ngelewati batas untuk penyembuhan yang memang benar-benar waktu penyembuhan yang tepat. Kendalanya sebenarnya awalnya seperti itu. Makanya kita perlu waktu dan penanganan yang memang luar biasa prosesnya untuk si Niko. Mas Angga mulai tahun berapa? November 2018. Jadi semenjak Mas Angga ada? Iya. Makanya Sekarang bisa ngerangkai apa dia? kalimat, sudah bisa buat kalimat. Satu kata aja, satu kalimat aja tambah dari mulut anak saya ini. Saya bahagia sekali. Perjuangan seorang ibu yang single parent. Satu-satunya anak dia. Jadi selama 22 tahun dia nggak bisa ngerangkai yang namanya kalimat. Cuma sebatas mama, makan. Kemarin ketika dia dikasih PR oleh sekolahnya, Bu ya? Iya. Alhamdulillah ya. Iya, 10 itu bisa diselesaikan tanpa saya. Saya cuma kasih satu contoh aja, yang lain diberi. Udah senang sampean ya? Luar biasa mas, luar biasa mas. 22 tahun ya? Iya mas, luar biasa mas. Saya senang sekali. Nggak bosan saya mengikuti pemeran hati dan juga Mas Angga yang sudah berkenan menerima Niko sebagai pasiennya Mas Angga. Walaupun telat, tapi saya rasa telat pun ya kalau kita yakin dan kita mau berusaha, pasti satu saat bisa. Apa yang kita harapkan itu ya terkabul. Capek, lelah, kadang-kadang ya ada rasa kecewa, namanya manusiawi ya. Siapapun orangnya kalau istilahnya punya masalah yang seperti yang saya hadapin ini, pasti juga akan berlaku sama. Sesabar-sabarnya manusia, tapi ya itulah kembali lagi. Kadang-kadang dulu itu saya awal mau marah sama Tuhan. Allah tidak adil. Kenapa saya dikasih anak seperti ini? Apa salah saya? Apa dosa saya? Gitu mau. Tapi semakin saya berontak sama Allah itu, semakin tidak ada perubahan. Ini Niko. Cek Niko. Begini Niko. R. Lapar. Ular. Melingkar-lingkar. Pinter. Miring sayang. Miring dong. Tekuk Niko. Udah 1,5 tahun bareng saya. Jadi waktunya itu memang butuh waktu yang luar biasa untuk penyembuhan anak autis, kan memang nggak ada obat karena dia bukan penyakit. Orang yang dikasih obat dia orang yang punya penyakit. Karena ini dia sindrom bawaan lahir autis, pada akhirnya bingung mau ngasih obat. Obatnya pun pada akhirnya cuma penenang. Iya. Hanya bikin dia diam biar dia nggak hiperaktif. Dan itu bukan jadi solusi. Kalau di dokter biasanya benar ada terapi tumbuh kembang dan terapi yang namanya bicara. Dan itu butuh proses juga bertahun-tahun. Ini alhamdulillah lah. Makanya saya suruh sabar, suruh berjuang terus. Apalagi dia anak semata wayang. Ini anak satu-satunya, nggak ada lagi. Bayangin, ketika Niko udah kayak gini, usia segini, dia nggak bisa bicara dan nggak bisa apa-apa. Masa depan untuk ibu ke generasi berikutnya selesai. Makanya dia berjuang sekuat tenaga, gimana caranya Niko ini untuk menjadi sembuh lagi, menjadi normal seperti anak-anak yang lain. Makanya dia berjuang mati-matian lah saya anggap. Nah, itu yang saya apresiasi dari ibu ini, perjuangan seorang ibu untuk kesembuhan anaknya. Makanya saya bantu sampai detik ini. Duduk Niko. Airnya tolong. Yuk, berdoa minta kesembuhan ke Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah air minum ini supaya menjadi kesembuhan dan kepintaran Niko. Amin. Ya, dan sembuh sehatnya, sukses jadi anak sukses, bisa banggain orang tuamu. Udah mulai komunikatif.
Kita pulang sekarang? Pulang naik apa kata saya? Nggak normal naik travel? Naik bis saja? Ya, tapi nanti nunggu bis tidak boleh marah-marah, tidak boleh ngamuk ya. Oke. Harus sabar ya. Janji sama Mas Angga. Tos. Kan lumayan. Udah komunikatif sekarang. Oh, dulu lari dia diajak ngomong. Ya, pulang. Nah, lu ngajak kan? Cuma waktunya Mau pulang kemana? panjang. Yang nomor satu, yang jelas dia udah bisa kita perintah. Duduk. Berdiri, tidur. Itu namanya udah menuruti kita, itu udah bagus. Dua, komunikatif, bisa kita ajak interaksi. Kita tanya, dia bisa menjawabnya. Yang ketiga, yang sangat jelas itu tumbuh kembang otaknya. Untuk anak-anak seperti itu kan, apalagi dengan usia Niko ini, sebenarnya susah udah untuk proses penyembuhan ini susah sekali. Ya, cuma karena keyakinan mamanya itu, ketika Tuhan udah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Pada akhirnya dia ngebuktikan kuasa Tuhan di sini untuk anaknya sendiri.